kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mujahid SPD selaku Kepala SDN 3 Sukoharjo. Yang saya hormati Ibu Khoirul Anwariah SPD selaku guru penggerak yang akan menyajikan materi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Sukoharjo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di aula SDN 3 Sukoharjo dalam rangka sosialisasi dan pengibasan modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala SDN 3 Sukoharjo. Keempat, penyajian materi. Kelima, pembacaan doa. Dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita membuka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas dipersilakan. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
silakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Mujahid SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Khoirul Anwariyah selaku guru penggerak di SDN 3 Sukoharjo, Bapak Ibu guru SDN 3 Sukoharjo yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita telah diberi rahmat dan hidayah sehingga kita dapat bertemu bertatap muka di aula SDN 3 Sukoharjo ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Mudah-mudahan barokah yang diberikan kepada kita pada hari ini selalu dilimpahkan sampai di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam yang kita tetapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kelak besok. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023 ada salah satu guru kita yang melaksanakan kegiatan pada hari ini karena beliau menjadi guru penggerak, calon guru penggerak pada tahap ke-7. Nah, pada hari ini beliau adalah mengaplikasikan apa yang telah diperoleh dalam pelatihan sebelum hari ini, dan pada hari ini mengadakan pembahasan, yaitu pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, dalam rangka pembahasan ini saya minta nanti Bapak Ibu guru selalu memperhatikan kegiatan pada hari ini sehingga nanti Bapak Ibu guru dapat menerapkan atau mengaplikasikannya kepada anak-anak dalam kelasnya masing-masing sehingga nanti kegiatan pembelajaran dan sebagainya dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua tidak lupa saya juga menyampaikan selamat kepada Bu Khoir karena telah dapat masuk di kegiatan guru penggerak, pendidikan guru penggerak, karena dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ada beberapa prosedur yang harus dilewati walaupun dengan berbagai macam rintangan, mungkin tentang soal yang digunakan untuk menjadi penggerak yang sangat sulit. Jadi dengan adanya niat yang kuat dan berupaya yang sesungguhnya, akhirnya Bukoir dapat lolos dalam mengikuti tes masuk dalam pendidikan guru penggerak. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam pembahasan Bapak Ibu selalu perhatikan dan
Menginjak acara inti, yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Khoirul Anwaria, SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Sukorejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SDN 3 Sukorejo. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita sajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Trenggalek akan mendesignasikan atau mengimbaskan modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun tujuan pengimbasan ini yang pertama adalah sebagai pendidikan, tugas pendidikan guru penggerak dalam menyusun aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi nanti dalam pengimbasan modul 1.4 ini akan saya berikan aksi nyata, di mana aksi nyata itu harus dibuat channel, dimasukkan dalam channel YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa like, subscribe pada YouTube yang telah saya buat nanti. Nah, yang kedua adalah pengimbasan ilmu yang saya peroleh. Mengimbaskan ilmu yang saya peroleh kepada teman sejawat. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih sejak hampir 3 bulan, dimulai dari bulan Oktober kemarin. Adapun modul yang sudah saya pelajari, modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir untuk modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Tujuan yang ketiga adalah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi saya melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru terkait dengan penanaman konsep budaya positif yang bisa menciptakan siswa kita itu memiliki pendidikan yang berkarakter seperti itu. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai
manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai BPD itu harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar dapat memperbaiki perilakunya. Apalagi sekarang dengan adanya era globalisasi, zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, tentunya pendidikan dan karakter itu sangat penting kita terapkan dalam sekolah melalui penanaman budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini mulai tahun ajaran baru kemarin, sekolah kita sudah menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka, yang muaranya nanti pendidikan karakter itu disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu kan apa profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi. Ayo, siapa Bu Karja? Guru kelas 1 ini profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Mandiri. Kalau tidak ada yang tahu, profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini merupakan fondasi yang sangat penting yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Contohnya dalam kebiasaan apa saja Bapak Ibu? Beribadah. Iya, sholat berjamaah. Mungkin ada lagi. Selain sholat berjamaah, Biasaan. berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Ada lagi mungkin. Itu membiasakan 5S. Apa itu? 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang positif itu merupakan contoh dalam penerapan budaya positif. Nah, selanjutnya tentang konsep utama budaya positif yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat nilai-nilai kebajikan, yang kelima restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh posisi kontrol guru, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Oh maaf, tadi tentang profil pelajar Pancasila masih poin yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Nah, jadi siswa di sini dituntut untuk mandiri. Artinya mandiri apa? Tidak bergantung dengan orang lain. Ya. Ketika mengerjakan ulangan atau tes baik harian maupun penilaian semester atau penilaian akhir semester, itu anak-anak diusahakan mengerjakan soal sendiri. Ini melatih anak agar bisa mandiri. Sedangkan dimensi yang ketiga adalah berkebinekaan global. Artinya di sini anak-anak itu harus mempertahankan budaya yang ada, terutama budaya lokal yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Itu harus dilestarikan. Yang keempat, dimensi yang keempat adalah bernalar kritis. Contohnya apa? Dalam penerapan di kelas bernalar kritis itu. Anak-anak
berani mengajukan Pertanyaan. Ya, jika ada materi yang sekiranya belum paham, itu anak-anak bisa tanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru tanpa mengendap. Ya, ini benar-benar Kritis. Selanjutnya yang kelima adalah bergotong royong. Ya, bisa diterapkan di lingkungan sekolah, terutama di kelas ketika anak-anak melakukan diskusi kelompok. Jadi dalam diskusi kelompok itu semua siswa dituntut untuk aktif mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. gotong royong. Kemudian penerapan yang lainnya mungkin dalam tugas atau piket kelas. Dalam piket kelas ada anak-anak yang menyapu lantai, ada anak-anak yang menghapus papan tulis, sebagian anak ada yang menyiram bunga yang ada di depan kelas. Seperti itu merupakan sikap dari divisi gotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, terutama dalam sikap keterampilan yang kita berikan kepada anak-anak, yaitu kreatif. Konsep budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, bahwa yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Setiap hari kita bertemu dengan murid dari pagi sampai siang hari. Nah, kita tentunya mengetahui karakter dari masing-masing siswa. Ada siswa yang pendiam, ada siswa yang nakal, agresif terhadap temannya, ada siswa yang nangisan seperti murid saya. Tidak apa-apa itu suara-suara nangis gitu aja. Karena terlalu perasaan dia. Ya, terlalu perasaan. Jadi kalau temannya sudah mengerjakan kelas, terus dia belum selesai, nangis. Seperti itu. Jadi guru dituntut untuk bisa mengontrol murid. Ya. Jadi merubah perilaku siswa dari yang kurang baik menjadi baik. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita bisa memberikan saran, dukungan maupun kritik terhadap siswa kita agar siswa itu merasa bersalah. Ya. Kan sering kita mengetahui siswa usil dengan temannya, ya di kelas atau tidak memperhatikan kita ketika menjelaskan sebuah materi atau tidak mengerjakan PR dan lain-lain. Kalau kita bisa memberikan kritikan atau saran kepada siswa, insya Allah karakter siswa ini bisa akan lebih baik. Siswa akan merasa bersalah dan akan mampu mengubah sikapnya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan ini sangat penting kita berikan kepada siswa. Ya, ketika siswa mampu mengerjakan tugas dengan baik, kemudian kita beri aplaus atau reward. Meskipun dalam bentuk ucapan, tidak harus dalam bentuk barang, itu mampu kita mampu mengontrol murid ini agar mampu bersikap dengan baik. Terus yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Kalau anak sulit untuk kita kendalikan, dia selalu berbuat keonaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, maka kita sebagai orang dewasa atau kita sebagai guru yang harusnya menuntut, mendidik murid ini, kita boleh dengan cara memaksa. Ini merupakan cara yang terakhir setelah dikritik, diberi kritikan, diberi saran, anak-anak itu tidak melaksanakan.
sikap, tidak mau mengubah sikapnya. Nah, di sini ada pertanyaan tematik yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu tugas Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangan. Coba mengepalkan salah satu tangan. Ya, salah satu tangan, boleh tangan kanan, boleh yang tangan kiri. Nah, pertanyaan yang pertama, setelah Bapak Ibu mengepal tangan itu, apakah Bapak Ibu membuka kepala tangan? Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu membuka kepala tangan? Mungkin ada yang bisa menjawab. Keringgingan. Iya, memberikan kebebasan kepada anak-anak. Atau mungkin ada jawaban yang lain, Bu Yuni? Dengan kita membuka kepalan tangan, kita dapat menerima saran atau masukan dari orang lain selagi itu bersifat positif terkait keyakinan yang kita pegang, yang kita junjung gitu. Iya. Nah, membuka kepalan tangan mungkin karena dipaksa, tangan kita itu dipaksa dibuka. Ya, dipaksa dibuka dengan sekuat tenaga, maka kepala tangan kita itu akan terbuka. Meskipun kita itu berusaha akan terus membuka tangan kita, maka lambat laun tangan itu akan terbuka. Atau mungkin karena digelitik ya, digelitik. Tapi tahu digelitik. Itu yang geli mesti akan membuka kepalan tangan. Nah, sedangkan yang menutup kepala tangan, siapa yang menutup kepala tangan tadi? Alasannya apa? Alasannya? Iya. Ya, Bu Erlin bisa menjawab kenapa kok tangan tetap di kepala Bu? Mengapa kepala tangan tetap mengepal? Itu karena kita mempunyai prinsip yang harus dipegang dan kita harus memperjuangkan prinsip itu sampai benar-benar menjadi yang baik. Seperti itu. Iya, terima kasih untuk jawaban Bu Erlin. Ya. Alasan menutup kepala tangan itu memang ada sesuatu yang berada di dalam tangan. Dan orang lain tidak perlu tahu. Teori kontrol inilah yang nanti yang dapat memegang kendali. Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yaitu diri kita sendiri dan bukan orang lain. Mau kita membuka, mau kita menutup kepala tangan itu tergantung dari kita sendiri. Ini adalah teori kontrol. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Disiplin memiliki arti yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau menurut Bapak Ibu istilah disiplin itu apa? Identik dengan kata apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab, kepatuhan, ras, hukuman. Itu kata-kata yang berhubungan dengan kata disiplin. Jadi kita dalam lingkungan sekolah itu harus membentuk siswa kita agar mau berdisiplin. Yang muaranya nanti pada konsep budaya positif dalam penanaman karakter. Apa yang menjadi tujuan disiplin positif? Yang pertama adalah agar murid itu memahami
perilakunya sendiri. Ya. Oh, kalau saya itu seperti ini salah. Nah, maka saya akan merubah sikap saya seperti itu. Jadi anak itu juga untuk sadar, memahami akan tingkah lakunya sendiri. Oh, kalau tidak mengerjakan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Itu merupakan tugas yang harus saya laksanakan, yang harus saya kerjakan sebagai penilaian dari guru. Selanjutnya adalah bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang nilai-nilai keberjenjang, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai keberjenjang yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang kita kenal tadi dengan istilah profil belajar Pancasila. Jadi profil belajar Pancasila itu seperti nilai-nilai keberjenjang yang bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah dalam penerapan budaya positif. Ada 6 dimensi dari profil belajar Pancasila. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal, ada pertanyaan seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Apabila saya tidak melakukannya. Misalnya, contoh, anak berbuat kesalahan. Di sekolah punya peraturan sekolah harus memakai sepatu berwarna hitam. Tapi anak-anak memakai sepatu yang berwarna putih. Anak-anak tahu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pasti nanti saya akan mendapat atau sanksi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika siswa mendapatkan penghargaan atau mendapatkan prestasi dari sekolah, atau siswa membantu sesama, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tentu anak-anak akan mendapatkan imbalan dari orang tua, dari bapak guru. Ini termasuk motivasi perilaku manusia, termasuk motivasi eksternal dari luar. Eksternal itu motivasi atau dorongan dari. Nah, baru yang terakhir ini yang berwarna merah ini termasuk motivasi internal yang menjadi tujuan disiplin positif. Dalam penerapan budaya positif, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Maka jawabannya untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk mendapatkan hukuman, bukan untuk mendapatkan imbalan, tapi untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya ini didukung oleh penghargaan. Ternyata bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang itu melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini tadi sudah masuk dalam dorongan eksternal atau motivasi eksternal. Nah, dampaknya apa dari pemberian penghargaan itu? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu mendukung. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan itu akan merusak hubungan. Contohnya kalau kita melaksanakan lomba dalam rangka peringatan hari Wisata Agama atau Hari Besar Nasional, itu ada siswa yang mendapatkan juara dalam bidang tertentu dan ada siswa yang tidak
memberikan pengarahan atau penjelasan kepada siswa dalam bidang pembelajaran ini. Nah, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi yang bisa kita lakukan terhadap siswa ini yang pertama adalah memberi dukungan secara khusus. Kita beri dukungan, kita beri motivasi agar anak-anak itu mau berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang perlu Bapak ketahui bahwa karakter dari masing-masing siswa itu berbeda. Tidak ada yang sama. Ini menjadi kewajiban kita atau tanggung jawab kita. Bagaimana memberikan materi dengan perbedaan karakter tersebut. Ini istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Memberikan materi disesuaikan dengan karakter masing-masing. Yang kedua, memberikan kemampuan secara pribadi. Kita melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut agar mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima adalah fokus pada proses. Sekarang dengan adanya dunia digital, anak-anak dituntut untuk mampu melek digital, artinya harus menguasai teknologi yang ada pada sekarang ini sesuai dengan kodrat zamannya. Anak-anak dengan menguasai IT ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya anak-anak lebih mengetahui tentang dunia luar atau pengetahuan itu bisa diambil dari dunia luar. Tapi kalau anak-anak tidak mampu menyaring atau memfilter pengetahuan tersebut, maka anak-anak akan terjerumus ke dalam sikap yang tidak kita inginkan. Jadi kita dituntut sebagai pendidik itu mampu mengarahkan siswa atau menuntun siswa agar melakukan nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, misalkan situasinya seperti ini. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, aku di kelas itu kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan kamu berbuat baik atau menolong teman kamu yang baru pindah ke sekolah kita. Kamu mau berteman dengan teman baru kamu itu, nah maka nilai kebajikan yang terjadi adalah rasa empati. Sedangkan situasi kedua, pada saat membantu teman di kelompok, maka kalimat pembukaannya sangat menghargai. Kepedulian kamu, nilai kebajikan itu tentang kamu peduli. Yang terakhir, situasi pada saat memungut kertas di lantai. Pada saat memungut kertas di lantai, maka kalimat pembukaannya terima kasih karena kamu sudah mau peduli membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan yang didapatnya adalah merasa tanggung jawab. Di sini kita akan belajar membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman ini sifatnya keras, aturan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tentunya anak-anak akan mendapatkan sanksi. Nah, konsekuensi itu apa? Yaitu akibat yang terjadi apabila dilakukan. Contoh yang pertama, tindakan
Jadi sifatnya keras. Anak-anak dipaksa agar mau melakukan hukuman tersebut atas perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi dari Hukuman. termasuk hukuman. Kasih saja kita memiliki anak dengan usia masih SD seperti ini, kalau harus mengelilingi lapangan basket 2 kali, alasannya karena terlambat datang ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Datang ke sekolah tidak menggunakan masker padahal masih parah-parahnya COVID-19. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa kok tugasnya memang dicoret-coret? Kasihan. Jadi harus disampaikan yang berselesai. Ini termasuk konsekuensi. Nah, konsekuensinya nanti ini merupakan konsep dasar keyakinan kelas yang mau kita bentuk nanti. Yang selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Iya, konsekuensi. Terus murid disuruh mengenakan sepatu sehari-hari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh mengenakan sepatu sehari-hari. Hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena memang dalam jam pelajaran PJOK siswa terlambat 10 menit, maka siswa mengelilingi lapangan basket 2 kali ini termasuk konsekuensi. Jadi Bapak Ibu telah memahami apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ini jawabannya benar, Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Lanjut. Nah, perbedaannya apa hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tidak menyakitkan bagi siswa. Sedangkan yang kedua, membuat anak sakit fisiknya, hatinya untuk jangka waktu yang lama. Ini benar atau tidak, Bapak Ibu? Ini contohnya seperti pengalaman saya dulu ketika masih SMP. Setiap pembelajaran agama itu guru agama selalu sebelum pembelajaran dimulai itu istilahnya abstraksi ya, mengulang kembali materi yang sudah diajarkan. Kalau tidak bisa, itu mesti main tangan, mesti dicewok, mesti disabar. Seperti itu masih senian sampai sekarang. Padahal itu zaman SMP saya dulu. Ini membuat anak itu akan merasa sakit. Wah, agak pakai kurang banget. Seperti itu. Nah, ini hukuman. Kalau konsekuensi ini anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tidak jangka waktu. Nah, selanjutnya anak-anak membenci kedisiplinan karena dipaksa, diberi hukuman tadi, dengan hukuman yang fisik mungkin, itu anak-anak membenci kedisiplinan. Sulit kita mengendalikan anak, sulit kita berbuat perilaku anak. Tapi kalau konsekuensi, anak-anak menghargai
konsekuensi, stimulus, atau tanggapan. Hukuman yang akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Mungkin kita pernah melihat fakta di televisi ketika anak orang tua berbuat kasar terhadap anaknya, atau seorang guru yang berbuat kasar terhadap muridnya. Itu anak akan merasa terbebani sehingga terdorong untuk menyakiti dirinya sendiri, bahkan sampai ada yang mau bunuh diri. Itu hukuman, itu akibat dari hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Allah mampu berubah. Hukuman konsep diri yang buruk dengan konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Artinya di sini melakukan kesalahan secara sembunyi-sembunyi. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Maksudnya sulit kita membedakan. Selanjutnya ini materi tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika siswa berbuat salah, ya, maka dengan jalan restitusi ini bisa memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh murid. Restitusi ini bisa diartikan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Baik hubungan antar teman, hubungan dengan guru, maupun hubungan dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi menawarkan kepada siswa, seandainya kamu berbuat seperti ini, kamu mau merubah sikap kamu, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Jadi bukan dipaksa, kamu harus merubah sikap kamu dengan kata-kata yang kasar. Ini bukan restitusi. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik yang bisa kita terapkan dalam memperbaiki kesalahan siswa. 5. Restitusi fokus pada karakter bukan paksaan. Yang terakhir, restitusi fokus mencari solusi. Nah, inilah arti dari restitusi. Proses memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat oleh siswa. Selanjutnya, materinya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyampaian pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas kita. Kita sebagai pendidik, marilah kita bentuk keyakinan kelas, karena peraturan sekolah sudah ada. Melalui keyakinan kelas ini diharapkan budaya positif bisa terwujud. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya dijalankan untuk budaya positif di sekolah. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena siswa itu akan lebih tergerak hatinya, akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa nama yang ada di sekolah. Jadi melalui keyakinan kelas
tidak nyata, tidak tampak. Kalau peraturan tampak, kita tempelkan di dinding kelas, peraturannya banyak sekali. Itu contohnya tata krama siswa. Tata krama siswa yang ditempelkan atau dibaca di dinding kelas itu banyak sekali. Nah, apakah keyakinan kelas itu juga banyak seperti itu? Tidak. Yang penting keyakinan kelas itu bisa terus diingat, bisa terus diterapkan oleh siswa. Nah, ini. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah dipahami oleh siswa, dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Kata-katanya ini tidak terlalu banyak. Ya seperti yang saya katakan tadi, yang mudah dihafal, yang mudah diingat oleh siswa. Yang kelima, keyakinan kelas itu sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Bukan diterapkan di lingkungan yang lain. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jumlah. Jadi setelah diseminasi modul 1.4 atau budaya bisnis ini, Bapak Ibu mengetahui, nah nanti bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing dengan cara membentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati Bapak Ibu bersama siswa. Yang terakhir, bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi secara berkala kita bisa meninjau apakah keyakinan kelas itu bisa mengubah perilaku siswa atau bisa membentuk budaya positif di lingkungan sekolah yang dimulai pada pendidikan karakter siswa. Nah, seperti apakah keyakinan kelas ini? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh sederhana saja. Apa contoh dari keyakinan kelas? Mengerjakan tugas tepat waktu. Itu ada di buku di belakangnya buku tombol dipakai. Contoh dari keyakinan kelas itu apa? Bu Yuni mungkin keyakinan kelas contohnya yang bisa saya terapkan di kelas kita masing-masing. Iya, sudah. Oh, Bu, sudah saya buku. Tidak boleh makan atau minum saat guru mengajar. Iya, tidak boleh makan dan minum ketika pembelajaran berlangsung. Ini bisa dibuat kesehatan kelas atau keyakinan kelas. Bukan tidak. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mungkin anak muda untuk melakukan. Ini menjaga sopan santun untuk dengan berbicara dengan guru. Iya. Saya sopan. ya ketika bertemu dengan bapak ibu guru atau dengan orang yang lebih tua, kita membiasakan dengan berbahasa yang sopan dan santun. Orang-orang dengan bahasa yang celotehan, ya, seperti itu. Ini bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita masing-masing dengan membentuk keyakinan kelas yang mudah dipahami oleh siswa. Ketika siswa nanti berbuat salah dan melanggar keyakinan kelas, maka kita tinggal mengarahkan seperti ini. Kamu berarti tidak, sikap kamu berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Berarti kamu melanggar. Itu. Inilah cara mendidik siswa agar karakter siswa ini bisa dirubah dari tidak baik menjadi baik. Selanjutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Bertahan hidup.
kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa cinta. Ya. Jadi anak-anak itu kalau kita sayangi, kita jaga, maka anak-anak itu akan merasa cinta. Dengan rasa kasih sayang, dengan rasa cinta, maka anak-anak itu akan berusaha pembentukan karakter diri sendiri. Yang ketiga adalah kebebasan. Bebas berekspresi, bebas melakukan sesuatu yang sesuai dengan bakatnya, yang sesuai dengan minatnya, yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat adalah kesenangan. Anak-anak bebas menikmati hiburan. Ya, kita aja masak, anak-anak itu refresh, ya, pikirannya itu bisa refreshing, ya bisa refresh, tidak terpaku dengan tugas-tugas yang kita berikan di sekolah. Yang terakhir adalah penguasaan. Jadi di kelas anak-anak bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, seperti menjadi ketua kelas atau menjadi ketua kelompok. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Yang terpenting di sini adalah ketika siswa berbuat salah, ini yang penting. Kita mengenali posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, biasanya nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, menghardik, menunjuk-nunjuk siswa, ya, dengan kata-kata yang kasar. Misalnya kalimatnya, "Patuhi aturan saya," atau "Awas kalau kamu tetap melaksanakan melakukan perbuatan itu lagi, kamu saya akan keluarkan dari sekolah. Kamu akan saya hukum di halaman selama seharian." Misalkan seperti itu. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Inilah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ketika anak berbuat salah, jawabannya apa bagi siswa? Murid akan marah, akan memiliki rasa dendam terhadap kita. Sampai kapanpun akan tetap teringat, akan tetap terngiang. Bu guru itu sukanya marah, terang. Apa bahasa Indonesia? Nah, ini anak menjadi agresif. Biasanya biasa sering ini anak-anak mencoret-coret bukunya sendiri dengan alasan yang tidak pasti. Atau mungkin untuk melampiaskan kemarahannya, itu anak-anak akan mencoret motor atau mobilnya bapak ibu guru. Karena saking marahnya dia, karena baru saja dia mendapatkan hukuman atas kesalahannya. Ada yang bahkan diberi paku karena sepedanya atau motornya. Ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jelas tidak sesuai, jelas tidak akan menanamkan budaya positif. Kita bandingkan dengan posisi kontrol guru yang kedua, membuat merasa bersalah. Artinya di sini siswa akan merasa bersalah ketika berbuat salah. Nah, caranya kita bagaimana? Penyelesaiannya yaitu bersuara lebih lembut. Nada suaranya itu memelas, sedikit-sedikit. Nah, contoh kalimatnya,
gimana coba kalau orang tua kamu itu tahu kalau kamu berbuat seperti itu? Jadi nadanya itu lebih halus, tidak seperti posisi kontrol hukum tadi. Dampaknya bagi murid, ini murid akan merasa bersalah. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak saja membahagiakan orang lain, membuat merasa bersalah. Mungkin karena emosinya, ini akan tertanam apa di dalam lubuk hati murid. Dan bahkan murid ini bisa melupakan amarahnya dengan cara-cara yang negatif. Posisi kontrol guru yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi dalam menyelesaikan masalah murid, kita sebagai teman. Nah, di suasana teman, ya seperti kita berhadapan dengan teman, akrab dan bercanda. Contoh kalimatnya, Aji, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawarinya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Sambil senyum-senyum. Mungkin dengan nada seperti ini, anak akan merasa senang, tidak merasa kesal, tidak merasa marah. Dampaknya bagaimana? Kalau posisi kontrol guru sebagai teman, ya boleh tapi merasa senang dan akrab dengan gurunya. Tapi negatifnya, ini murid tersebut akan selalu bergantung pada guru tersebut. Jika ada sesuatu, maka murid tersebut akan larinya ke guru tersebut. Ini posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau atau pengawas. Jadi kita memantau siswa kita berbuat salah. Kita bisa menggunakan ada suara data bahasa guru yang formal. Contohnya, jadi karena kamu jam berapa kita mulai. Nah, pemantau atau pengawas itu lebih kepada konsekuensi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Lebih kepada mengingatkan pada konsekuensi atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan kelas. Nah, jawabannya apa? Kalau kita sebagai posisi kontrol pemantau atau pengawas, maka murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena telah melanggar keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Dengan menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuhnya yang tidak kaku, kemudian kita melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut. Contoh kalimatnya ini, Adi, apakah kamu mengetahui berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, aku lupa. Gurunya, ya, tadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol manajer ini merupakan posisi kontrol guru yang sangat baik yang bisa kita terapkan dalam memperbaiki kesalahan. Karena apa? Kita bisa berkolaborasi dengan siswa, kita bisa melakukan pendekatan terhadap siswa. Apa kira-kira langkah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu? Nah, ini jadi anak bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia lakukan dan berusaha agar tidak mengulangi kesalahannya itu lagi. Nah, jawabannya apa?
apa? Posisi kontrol guru manajer. Mungkin mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Misalnya, anak terlambat datang ke sekolah. Posisi kontrol sebagai manajer ini contohnya ini. Mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Apa konsekuensinya yang ada yang sudah kita sepakati bersama? Dengan terlambat datang ke sekolah itu berarti kamu telah melanggar kesepakatan. Nah, sekarang coba langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi. Jadi kita berbicara tatap muka langsung dengan siswa. Ini posisi kontrol guru sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang sangat baik yang bisa kita terapkan dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh murid yang tidak baik sebagai pemukul, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman dan memantau atau pengawas. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah? Tadi di atas sudah ada kata restitusi, yaitu proses memperbaiki masalah yang dilakukan siswa. Ini dikenal segitiga restitusi menurut Diana Rosen. Apa saja? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa saja menstabilkan identitas? Yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan ini sedang mencari perhatian agar anak itu tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan. Melalui kritikan kita ucapkan, maka anak itu akan mampu menstabilkan identitas. Maka apa itu? Misalnya berbuat salah itu manusiawi. Semua orang tentu pernah berbuat kesalahan. Bu guru sendiri atau Pak Guru sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini contoh kalimat menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah identitas. Dengan kata atau kalimat yang bagaimana contohnya? Kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini validasi. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif. Jadi sikap mendapatkan perhatian dari guru. Yang ketiga, langkah restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah perbuatan yang telah kamu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Jadi anak-anak itu akan berpikir, oh, berarti berangkat ke sekolah itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu bagaimana caranya anak tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya harus tidur tidak terlalu lama. Dan setiap pagi bilang sama ibu atau ayahnya akan dibangunkan.
dengan bangun pagi, maka hal tersebut tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Ini langkah-langkah penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Sudah, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin materi pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif sudah kita laksanakan lebih dari 1 jam ya. Banyak ilmu tentunya yang bisa Bapak Ibu peroleh melalui budaya positif. Budaya positif yang muaranya nanti pada pendidikan karakter seseorang siswa. Apalagi setiap hari kita berhadapan dengan siswa dengan karakternya masing-masing, dan setiap hari kita menemukan masalah-masalah yang dilakukan oleh siswa. Ada siswa yang datang ke sekolah, atau mungkin ada siswa yang tidak mengerjakan PR, atau mungkin ada siswa yang tidak mau memperhatikan kita ketika kita memberikan materi atau menjelaskan materi seperti itu. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah siswa tersebut. Nah, posisi kontrol guru yang sesuai atau yang bagus yang bisa kita gunakan dalam memperbaiki kesalahan dari siswa tersebut. Oke, Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai manajer. Siswa guru sebagai kita jangan menghukum siswa. Ya. Karena dengan hukuman itu akan tetap terngiang bagi siswa dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih Bapak Ibu guru telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Kita tutup pembahasan materi modul 1.4 budaya positif. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan saya meminta juga pada Bapak Ibu guru, ini masih separuh jalan. Guru saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini masih separuh jalan. Insya Allah nanti dimulai lagi pada bulan Februari dan terakhir pada bulan Juni. Semoga diberikan kelancaran dan mampu mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu. Saya minta dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti bisa lancar, bisa sukses, dan akhirnya nanti saya bisa lulus dan mendapatkan sertifikat guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek. Dan harapannya nanti kepada Bapak, Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti atau mendaftarkan diri menjadi atau mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak sekali ilmu, banyak sekali pengetahuan yang bisa kita peroleh melalui pendidikan guru penggerak. Manfaatnya banyak sekali yang bisa kita implementasikan dalam lingkungan sekolah kita. Nah, sebenarnya guru penggerak itu adalah bergerak, tergerak, bergerak, menggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Yes, itu sebuah dari guru. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya Bapak Ibu guru untuk
Baiklah, materi yang disampaikan oleh Ibu Koir alhamdulillah luar biasa. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Koir. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Syafroni SPG. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hadhihi wa sallallahu al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakira rahmatan wa mazidan ya rabbana اللهم صل وسلم تنجينا بها من جميع الاهوال والاضرار وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهر بها من جميع الشيئات وترفعنا بها انك اعطيت درجات وتبلغنا بها وسلسله من جميع الخيرات في الحياه والارض ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Demikian serangkaian acara pada siang hari ini. Saya, selaku pemandu acara, mohon undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Bergerak.